Pemirsa Belitung Televisi dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Pelabuhan Tanjung Ru. Kita ketahui bersama beberapa hari ini begitu viral kejadian-kejadian bentuk penggunaan jasa pelabuhan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum cukong untuk kegiatan-kegiatan ilegal, seperti adanya pengiriman timah ilegal serta daging B1. Nah, sejauh ini untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme yang seharusnya diterapkan oleh pihak ASDP Kabupaten Belitung, mari kita telusuri bersama. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini kami berada di Pelabuhan Tanjung Ru, yang mana pengertian Pelabuhan Tanjung Ru ini adalah tempat yang sengaja dibangun melalui alokasi dana APBN sebagai tempat berlabuhnya kapal agar sebelum meneruskan perjalanan ke tujuan berikutnya. Sejauh ini Pelabuhan Tanjung Ru mampu merealisasikan income PAD untuk Kabupaten Belitung, namun sangat disayangkan keberadaan Pelabuhan Tanjung Ru merupakan surga bagi para cukong-cukong yang memanfaatkan bisnis ilegal. Menggunakan prasarana Pelabuhan Tanjung Ru, Pelabuhan Tanjung Ru sangat lengah untuk para cukong berbisnis ilegal. Mereka lega melaksanakan kegiatan ilegal. Sejauh ini keberadaan Pelabuhan Tanjung Ru merupakan di lokasi Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Di dalam menerapkan aturan yang berlaku, sejauh ini diindikasikan pengawasan sangat lemah. Secara nyata, lemahnya pengawasan pihak yang terkait dalam menerapkan aturan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Ru. Pelabuhan Tanjung Ru kini menjadi ajang sarana perdagangan ilegal. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama berapa hari yang lalu telah terjadi upaya penyeludupan yang dilakukan oleh cukong-cukong mempergunakan jasa Pelabuhan Tanjung Ru. Nah, sejauh ini Pak Okri ini merupakan pegawai Dishub. Nah, tidak mengetahui adanya kegiatan itu, namun yang tertera dalam manifest isi di dalam mobil tersebut menurut pengakuan Pak Okri merupakan barang pindahan, maksudnya sesuai manifest. Seperti itu Pak, kurang lebih gitu. Dalam temuan yang diselidiki dari Polda kemarin, yang penangkapan Polda kemarin, kami tidak mengetahui bahwa itu barang apa. Yang cuman kita catat tonasenya aja berapa, itu aja Bapak. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami masih berada di areal Pelabuhan Tanjung Ru, yang mana beberapa hari ini mencuat sebuah kejadian, menjadi sebuah asumsi bagi kalangan publik bahwasanya Pelabuhan Tanjung Ru menjadi sebuah sarana adanya kegiatan-kegiatan ilegal. Nah, sejauh ini telah hadir di sebelah saya ini Bapak Ahmad Densi, Pak ya. Ya. Nah, sejauh ini Pak, sesuai fungsional Bapak ini selaku apa di sini? Izin Pak, kami memperkenalkan, nama kami Ahmad Densi, kami dari BPTD Kelas 3 Bangka Belitung. Kami ditugaskan di sini sebagai warsapel, kemudian sebagai sabandar pembantu. Tupoksi kami atau SOP kami Pak di sini adalah mengenai Kesman, jadi keselamatan keamanan dalam berlayar. Jadi kalau mengenai keamanan keselamatan berlayar itu tanggung jawab kami Pak. Jadi kalau yang lain-lain itu ada stakeholdernya Pak. Di sini kita terbagi, ada operator pelabuhan, ada operator kapal. Nah, kami katakanlah bagian Kesman, keselamatan berlayar dan surat izin perintah berlayar kapal. Jadi kami berpegangnya di situ. Jadi tupoksi kami itu misalnya mengamati keselamatan kapal ini, kendaraan mobil masuk ke dalam kapal. Jadi di situ tugas kami sebagai Kesman harus mengawasi bahwa mobil di dalam kapal itu harus sudah diracing atau diganjal Pak. Nah, jadi perhatian kami di situ. Jadi keselamatan kapal dalam kendaraan dalam kapal, kemudian penumpang dalam kapal. Jadi
setelah semuanya sudah diamankan, bagi kami itu sesuai dengan yang dikatakan keselamatan berlayar, jumlah mobil dalam kapal, kemudian jumlah penumpang dan kru kapal dalam kapal sudah tercatat. Itu namanya manifest, Pak. Jadi manifest itu, dari manifest itulah kami selaku Sabandar baru mengeluarkan SPB istilahnya, Pak, surat perintah berlayar. Nah, itu kami tanda tangan. Setelah kami tanda tangan itu, kami berikan ke pihak SDP atau kapten kapal, barulah mereka berlayar. Nah, jadi tugas kami sebagai Kesman di sini bertanggung jawab untuk istilah keselamatan kapal. Setiap gerak atau giat kapal ini, Pak, kami foto, Pak. Foto ganjal, foto lasing, foto penumpang. Nah, jadi setelah itu kami nyatakan clear and clean, aman, baru kami silakan kapal berangkat dengan memberikan tanda tangan SPB itu, Pak. Setelah kapal berangkat, tugas kami selesai. Selesai, Pak, ya. Jadi kami hanya keselamatan di dalam kapal. Oke, Pak. Sejauh ini sepengetahuan Bapak yang menerbitkan SPB itu siapa? Kalau surat SPB itu, Pak, kita, Pak, selaku Sabandar pembantu dari BPTD. Kalau untuk manifest, Pak, siapa menerbitkan? Manifest itu pihak kapal, Pak. Jadi itu pihak SDP. Mereka mengecek kan, karena itu mereka yang bertanggung jawab jumlah mobil, jumlah kendaraan. Nah, kita tinggal ngecek ulang, Pak. Ketika itu sesuai dengan jumlah mobil yang ada di dalam dengan penumpang, baru kami terbitkan SPB-nya. Oke, sejauh ini ketika sudah ada manifest, Ya. tentunya tertera di situ barang apa, Pak? Nah, sejauh ini melakukan crossing ya antara manifest dan bentuk fisik barang yang ada dalam muatan itu sendiri. Kami pada prinsipnya tidak mengawasi ke situ, Pak, karena tupoksi kami tidak memeriksa barang. Kami cuma mengatur kendaraan dalam kapal supaya berkeselamatan, mengatur jarak depan, belakang, kiri, dan kanannya, supaya kalau ada gelombang atau angin kencang, nah itu jadi perhatian kami. Nah, jadi kesemuan kami juga, Pak, seandainya nanti di laut atau cuaca hujan deras ataupun angin kencang dan gelombang tinggi, nah itu salah satu tugas kami untuk keselamatan kapal. Kami menunda keberangkatan itu, Pak. Oke, Pak, sepengetahuan Bapak berkaitan dengan isi muatan itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab siapa? Kami tidak tahu itu, Pak. Mungkin instansi terkait kalau memang harus diawasi itu, Pak. Karena kalau mobil itu datang, setahu kami, Pak, dia ke tiket. Jadi di tiket itulah orang tiket nanya apa muatan mobil, apa. Kalau kami tidak berwenang di situ, Pak. Yang berwenang itu SDP. Jadi loket itu. Jadi kan dia ngambil tiket untuk masuk, kan itu hak mereka. Jadi sejauh ini walaupun dari kelembagaan Bapak sendiri telah memegang manifest, Siap. namun tidak berhak untuk mengetahui apakah isi dalam muatan itu Ya. sesuai dengan manifest yang tertera. Ya. Oke, Pak, untuk closing statement terakhir apa nih pesan Bapak nih untuk para pengguna jasa pelabuhan sendiri? Ya, kami sebagai selaku Sabandar sebaiknya kita mengangkut barang atau mempergunakan kapal jasa ini, Pak, sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sepertinya misalnya, Pak, barang ada yang memang kami jadi perhatian kami dan ada angkutan khusus yang namanya B3. Jadi kalau ada B3 artinya barang berbahaya kayak BBM atau Aptur, Pak. Nah, itu tidak boleh diangkut oleh kapal yang bawa penumpang dan barang lain. Jadi dia memang harus kapal tersendiri. Nah, itu. Jadi untuk keselamatan kita bersama, mari kita sama-sama menjaga keselamatan, keamanan dalam berlayar. Baik pemirsa, Anda telah mendengar sendiri penjelasan dari Bapak Adensi, bincang-bincang kami pada sore ini hari ini. Saya Farudin Victory, kameramen Teguh melaporkan.